Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Yurgantoro. Di sini saya akan membawakan materi tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity yang secara harfiah berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, sekelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan, yaitu pengelompokan yang lebih besar dari sekedar pengelompokan ras, suku, budaya, bahasa, maupun agama. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional yang pertama sejarah, agama, suku, bangsa, bahasa, kebudayaan. Karakteristik identitas nasional. Identitas nasional hakikatnya merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, yaitu satu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupan. Dimensi dalam identitas nasional. Pola perilaku yaitu adat istiadat, budaya, dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Lambang-lambang yaitu bendera, bangsa, dan lagu kebangsaan. Alat-alat perlengkapan yaitu masjid, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Tujuan yang ingin dicapai yaitu pembukaan Undang-Undang 45. Globalisasi, suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Memahami globalisasi adalah suatu kebutuhan mengingatkan majemuknya fenomena tersebut. Globalisasi sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deterialisasi. Unsur terpenting dalam globalisasi. Globalisasi space, dunia maya. Globalisasi informasi ditunjukkan dengan semakin pesatnya penggunaan media elektronik dalam mengirimkan dan menerima informasi. Surat kabar, radio, dan televisi tidak lagi merupakan sumber utama informasi. Kehadiran internet telah memudahkan informasi dunia diterima oleh siapapun di penjuru pelosok dunia. Jika radio dan televisi masih dapat diawasi dan diatur oleh kekuasaan politik sebuah negara, namun tidak dengan media internet. Tantangan masa depan dalam gelombang globalisasi. 1. Program melawan kemiskinan. 2. Memperjuangkan dan melaksanakan hak asasi manusia. 3. Menciptakan dan memelihara tatanan dunia yang sama. 4. Perlu mewujudkan tatanan ekonomi dan keuangan yang baru. 5. Melindungi dan memelihara planet bumi sebagai satu-satunya tempat kehidupan bersama manusia. 6. Kerjasama regional perlu dikembangkan di dalam rangka kerjasama internasional. Antara nasionalisme dan globalisasi. Salah satu isu penting yang mengiringi gelombang demokrasi adalah munculnya wacana multikulturisme. Multikulturisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, teknik, gender, bahasa, maupun agama. Gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia sekitar 1950-an. Karakter masyarakat multikultural adalah toleran. Mereka hidup dalam semangat via kupul, coexistence, hidup berdampingan secara damai dalam perspektif multikulturalisme, baik individu maupun kelompok. Hidup dalam konsesius tanpa kehilangan identitas etnik dan kultur mereka. Ini adalah harapan kita sebagai semua. Bagaimana kita dapat mengadopsi nilai dan kebudayaan luar yang baik bagi bangsa ini, serta adanya badan pengawasan serta perkembangan budaya asli Indonesia dari pemerintah. Jangan sampai budaya tersebut menjadi terkikis dan hilang dari masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.